Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, dan merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa sekali karena pada pagi hari ini saya sudah bersama dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Komjen Pol Dr. Andes Firly Bahuri MSI. Selamat pagi Pak Firly. Selamat pagi Mbak Alia. Salam sehat. Salam sehat Semoga semua. Bapak senantiasa sehat ya Pak ya, sehingga bisa terus melaksanakan tugas yang pastinya tidak mudah ini sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak Firly, pada hari ini kan juga bertepatan dengan International Women's Day ya, dan mungkin Pak Firly juga ada sedikit yang ingin disampaikan begitu terkait dengan perempuan Indonesia, dan kabarnya juga Pak Firly ini hobi membuat puisi ya, dan sudah menyiapkan ini puisi khusus untuk perempuan Indonesia. Silakan Pak Firly. Ya, terima kasih Mbak Alia, terima kasih para pendengar RRI dan pemirsa RRI Net. Pagi hari ini memang kita memperingati salah satu kegiatan internasional yang disebut dengan International Women's Day. Tentu 8 Maret ini adalah merupakan memiliki makna tersendiri bagi kaum perempuan. Ya, betul. Karena kita tahu bahwa agenda dan tema tahun ini dalam perayaan wanita sedunia adalah choose to challenge, yaitu memilih untuk menantang. Kita paham bahwa di masa pandemi COVID-19 tentu para kaum perempuan tidak hanya sekedar menjalankan profesinya, tetapi dia adalah sebagai tauladan ibu dari anak dan tauladan juga bagi lingkungannya. Ya, saya kira sangat tepat kalau pagi hari ini kita juga sedikit menyampaikan apa sesungguhnya makna daripada Hari Perempuan Sedunia khususnya untuk KPK. Yes. Saya kira itu, Pak. Ya, baik. Dan katanya ada puisi ya Pak ya, yang sudah Bapak tulis. Mungkin bisa penggalannya sedikit Pak. Tadi saya dengar indah sekali itu. Ya. Jadi pagi hari ini kebetulan tanggal 8 Maret 2021 kami membuat tulisan memaknai Hari Perempuan Sedunia dalam rangka pemberantasan korupsi. Tetapi khusus untuk Hari Perempuan, saya membuat puisi kurang lebih ada 4 penggalan untayan kalimat. Saya boleh baca ini? Boleh Pak, silakan. Baik, saya bacakan. Teruntukmu perempuan, dunia khususnya bumi pertiwi menjadi indah penuh warna, teduh dan bersahaja dengan hadirnya kaum Hawa. Jangan pandang latar belakang, keluarga, agama, ataupun profesinya. Yang pasti kekasih Adam ini selalu memberikan makna akan cinta dan kasih sayang dalam mengarungi hidup dan kehidupan panah dunia ini. Meski tercipta hanya dari tulang rusuk, perempuan sejatinya adalah penopang raga, penghembus sukma dalam setiap relung jiwa, penentu arah tujuan setiap anak bangsa, dan tujuan bangsa dan bernegara. Terima kasih atas segenap cinta, kasih dan sayang yang tulus kepada kami. Terima kasih atas peluh derai air mata dan darah yang mengiringi setiap derap langkah anak negeri untuk menuju masa depan Indonesia yang jaya. NKRI bebas dari korupsi. Hari Perempuan Sedunia, mari kita peringati sebagai semangat untuk anti korupsi. Wah, luar Terima kasih. biasa. Tepuk tangan untuk Pak Firly. Pak, tapi kalau terkait dengan pencegahan korupsi ya, tadi Bapak juga sedikit mengaitkan begitu. Ini kira-kira apa yang diharapkan begitu ya dari wanita Indonesia begitu ya, perannya mungkin dalam satuan unit terkecil lah dalam sebuah keluarga untuk kemudian membantu ini untuk tindakan pencegahan terhadap budaya korupsi begitu. Ya. Kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, tentu tidak bisa lepas dari sosok seorang ibu, seorang perempuan. Ya. Karena andil besar para perempuan mendidik anak-anaknya untuk menjadi dan memiliki akhlak yang mulia. Ya. Mendidik anak-anaknya untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang melanggar hukum. Sekaligus juga ibu, istri itu adalah alat kontrol bagi anak dan suaminya. Setuju. Sehingga tidak terjebak dalam praktek-praktek korupsi. Jadi saya sangat memastikan
meyakini bahwa peran perempuan sangat memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Ya. Saya kira itu, Mbak. Ya, baik. Dan ini juga semoga bisa dipahami ya oleh semua wanita Indonesia, dan khususnya juga pada hari ini International Women's Day ini juga bisa menjadi tonggak lah begitu sebagai reminder bahwa wanita ini juga memiliki peran ganda, dan salah satunya yang paling penting itu adalah yaitu tadi menerapkan value atau akhlak yang mulia dalam pemberantasan korupsi. Nah, baik, sekarang terkait dengan jabatan Bapak ya saat ini sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yang pasti sejak 2019 lalu ini kan tantangannya juga berbeda begitu ya Pak ya, dengan undang-undang revisi KPK yang baru, kemudian juga ada Perkom yang baru begitu. Ini juga pasti diharapkan oleh masyarakat sebuah pembuktian lah begitu dari kepemimpinan Bapak sebagai Ketua KPK. Nah, ini apa ini challenge yang paling berat, dan kemudian bagaimana juga Pak Firly melakukan adjustment begitu ya, atau perubahan yang pada akhirnya kemudian masyarakat bisa menilai, wah memang keren banget nih Pak Firly nih masa kepemimpinannya begitu, dengan challenge yang ada saat ini. Silakan Pak. Ya, kami ingin sampaikan dulu bahwa pimpinan KPK itu mengikuti seleksi pimpinan KPK fit and proper test tanggal 13 September 2019. Yes. Dan terpilihlah 5 komisioner. Pertama adalah saya, terus kedua Pak Nawawi Pomolango, Nurul Gufron, Lili Pintauli Siregar, dan Alexander Marwata. Dilantik tanggal 20 Desember 2019. Tentu tugas pimpinan KPK era 2019-2023 ini tidak bisa disamakan atau dibandingkan dengan kepemimpinan lalu. Karena saya memang tidak berkeinginan untuk membandingkan, karena suasana yang berbeda, situasi yang berbeda, waktunya berbeda. Tapi yang pasti kami memiliki tantangan tersendiri pasca diundangkannya Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kami baca, undang-undang tersebut adalah sangat lengkap. Dan ini dimaksudkan untuk pemberantasan korupsi yang lebih berdaya guna, berhasil guna, efektif, efisien, dan tentu juga mengedepankan asas-asas tugas pokok KPK, diantaranya transparan, akuntabel, profesional, demi kepentingan umum, dan lebih hal lagi adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perubahan Undang-Undang 30 dan 2002 menjadi Undang-Undang 19 2019. Titik krusialnya ada kepastian hukum dan pengawasan dari Dewan Pengawas. Karena Dewan Pengawas, sebagaimana dalam pasal 37, huruf B besar ayat 1 disebutkan, huruf A-nya, Dewan Pengawas memiliki tugas adalah melakukan pengawasan tugas pokok KPK. Itu tantangan pertama. Selama ini kan tidak ada pengawasan. Begitu kami masuk di undangan yang Undang-Undang 19 2019, sudah ada pengawas. Tapi kami menerima itu sebagai satu. Dewan Pengawas melaksanakan tugas sebagai quality control, quality insurance, dan sekaligus konsultan bagi kita. Jadi saya kira kita harmonis saja hubungan antara pimpinan KPK dan Dewan Pengawas. Di samping itu, Dewan Pengawas juga membantu tugas KPK terkait dengan memastikan segala prosedur itu berjalan dan tidak ada terjadi pelanggaran, juga tidak ada juga penyimpangan atau abuse of power. Karena Dewan Pengawas melaksanakan tugas evaluasi kinerja pimpinan KPK dan pegawai KPK. Baik. Saya kira itu tantangannya. Baik. Jadi dalam arti adalah jangan melihat keluarnya dulu seperti apa begitu ya, apa yang dilakukan oleh PK, tapi internalnya begitu ya Pak ya. Betul. Ini juga yang kemudian disempurnakan untuk kemudian lebih maksimal begitu untuk melakukan pemberantasan korupsi. Nah, ini kemudian apa yang berbeda nih Pak dengan kemudian adanya pengawasan begitu ya, dengan secara organisasi juga lebih akuntabel, lebih mengedepankan hak asasi manusia, lebih berdaya guna. Nah, ini kemudian impact-nya apa ini dalam kemudian pemberantasan tindak pidana korupsi pada masa kepemimpinan Bapak? Kami sejak awal berkomitmen untuk tetap melakukan pemberantasan korupsi dengan koridor-koridor sebagaimana undang-undang.
Di dalam undang-undang disebutkan tugas pokok KPK. Satu, melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Ya. Ini kita lakukan. Yes. Yang kedua adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan tugas pelayanan publik. Kita lakukan. Ya. Yang ketiga adalah melakukan monitoring atas penyelenggaraan program pemerintahan. Yang keempat adalah melakukan supervisi terhadap instansi berwenang melakukan pemberantasan korupsi, baik itu kejaksaan maupun kepolisian. Yang kelima, kita melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi. Ada kewenangan baru, tugas pokok baru, yaitu pasal 6 huruf E. Di situ apa? KPK melaksanakan putusan pengadilan dan hakim yang telah memperoleh putusan tetap. Jadi 6 ini adalah koridor tugas pokok KPK. Nah, dari 6 tugas pokok itu tentu kita melakukan apa yang lebih tepat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ya. Kita tentu menggunakan membangun strategi untuk memberantas korupsi itu. Sehingga 6 tugas pokok tadi kita jadikan ada 3 kedeputian sebagai pelaksana utama pemberantasan korupsi. Deputi pencegahan monitoring. Dia melakukan pembangunan sistem supaya tidak terjadi celah kesempatan untuk orang melakukan korupsi. Ya. Bekerja sama dengan kementerian lembaga. Ya. Yang kedua adalah deputi penindakan. Dia melakukan tindakan pemberantasan korupsi dengan cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan secara tegas dan proporsional, akuntabel, menjunjung hak asasi manusia, sehingga betul-betul orang takut untuk melakukan korupsi dan tidak ada kesempatan melakukan korupsi. Ya. Strategi yang ketiga adalah tidak cukup dengan cara penindakan, tidak cukup dengan cara pencegahan. Maka kita bangun sebagai andil KPK di dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kita membangun juga kedeputian pendidikan masyarakat. Maksudnya apa? Memberikan pemahaman kepada seluruh anak bangsa, penyelenggara negara, calon penyelenggara negara, para politisi, supaya paham apa itu korupsi, kenapa korupsi terjadi, bahayanya korupsi. Ya. Korupsi ini Mbak Alia dan seluruh pemirsa sekalian, korupsi itu tidak hanya sekedar perbuatan melanggar hukum, Ya. tetapi dia merugikan uang negara, merugikan perekonomian negara, dan juga merampas hak kita, Mbak. Betul. Yang tadinya saya harus punya hak untuk mendapatkan misalnya bantuan sosial Ya. sekian ratus ribu, Ya. tapi karena korupsi akhirnya kurang, Ya. maka terjadi penyimpangan. Ya. Itulah kita ingin mengatakan bahwa kejahatan korupsi juga melakukan kejahatan melawan kemanusiaan. Ya. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah diselamatkan ya Pak ya, Saya kira bansos itu, itu ya. ya. Baik Pak Firly, kami juga ingin memberikan kesempatan ya kepada para pendengar untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Firly. Silakan bagi yang memiliki pertanyaan bisa diajukan, hubungi di 021 384 4545 atau 021 386 6712. Bisa juga di 021 352 3172 atau bisa sampaikan pertanyaan lewat pesan singkat di 081 399 399 888. Nah Pak Firly, tadi kan Bapak juga mengatakan bahwa tidak menyukai ya kalau kemudian dilakukan perbandingan lah begitu ya dengan kepemimpinan sebelumnya karena berbeda begitu challenge-nya juga. Tapi kalau saya punya sedikit data begitu Pak Firly, ini sepanjang tahun 2020 ya, di masa kepemimpinan Bapak ini terselamatkanlah begitu potensi kerugian negara sebesar 592 triliun begitu. Ini untuk sepanjang 2020 saja ya. Sementara selama 5 tahun sebelumnya ini yang kemudian bisa diselamatkan oleh KPK 63,4 T. Nah, ini kan sebenarnya juga sebuah tolak ukur ya, bahwa dari sisi kerugian negara ini yang bisa Bapak selamatkan, KPK selamatkan di masa kepemimpinan Bapak ini berlipat-lipat ganda begitu. Nah ini apa yang kemudian bisa membedakan begitu strategi dari Bapak itu sendiri. Sementara kalau kita melihat ya Pak ya, mungkin dibandingkan, mohon maaf kalau saya membandingkan lagi, dibandingkan dengan yang sebelumnya, ini sepertinya kalau pemberitaan di TV ini OTT tidak sebanyak dahulu begitu ya. Tapi yang terselamatkan ini jauh berlipat ganda. Nah ini di mana nih Bapak nih kira-kira strateginya begitu? Ya, terima kasih Mbak Alia, terima kasih para pendengar dan pemirsa.
KPK saya katakan tidak pernah bergeser komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ya. Baik kepemimpinan jilid pertama, jilid 2, 3, 4, dan 5. Sama. Ya. Memang kita tidak bisa tidak melakukan upaya yang lebih inovatif untuk memberantas korupsi. Ya. Dengan tidak menampilkan apa yang sudah sukses. Misalnya, memberantas korupsi dengan cara tertap tangan, itu tetap kita kerjakan. Ya. Tetapi kita juga melakukan upaya lain, pendidikan masyarakat dan pencegahan, supaya tidak terjadi korupsi. Kalau pendidikan supaya orang tidak ingin melakukan korupsi, kalau masih melakukan korupsi, kita tangkap. Ya. Nah, jadi kalau menurut Bapak yang penting itu adalah pencegahan terlebih dahulu ya, sepertinya ya Pak ya. Nggak nunggu sampai jatuh ke jurang baru diselamatkan, tapi jangan sampai jatuh ke jurang dulu begitu. Begini Mbak, saya tidak ingin mengatakan bahwa ada yang lebih penting atau tidak penting, atau ada yang di depan, ada yang di belakang, tidak. Karena sesungguhnya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara berkesinambungan. Ya. Pendidikan masyarakat berjalan supaya orang tidak ingin korupsi, pencegahan berjalan supaya tidak ada celah dan kesempatan untuk korupsi, cara penindakan OTT tetap jalan supaya orang takut untuk korupsi. Jadi 3 pendekatan tetap dijalankan. Baik. Karena sesungguhnya Mbak, pemberantasan korupsi itu adalah bagaimana kita bisa supaya tidak terjadi korupsi dengan memainkan peran masyarakat. Ya. Karena kita ini Mbak tidak punya mata lebih banyak daripada rakyat. Ya, baik. Pak Firly, mohon maaf ini sudah banyak sekali ya pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Boleh kita terima ya Pak Firly ya. Silakan. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin. Pak Udin. Ya, Pak Udin terputus. Kita akan menuju ke Pak Samir di Lombok. Pak Samir, selamat pagi. Pak Samir. Selamat pagi Mbak Alia. Silakan, ada Pak Firly, ada yang ingin diajukan pertanyaan. Silakan Pak Samir. Ya, selamat pagi Bapak Firly Bahuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dulu delay ini rasanya. Ya, silakan langsung Bapak saja Pak. KPK yang saya hormati, ya berikan saya petunjuk kemana saya harus mengadu, sebab di sini banyak kejanggalan yang saya dengar ini di Lombok ya, di Timur Hotel. Apakah saya bisa ke Tipikor atau ke BNPB seperti yang pernah saya dengar di Bapak Saud di Timorang dulu. Sebab di Timur Hotel HK yang tempat kita bertemu dulu Pak KPK waktu di Lombok, ada BNPB di sini. Berikan saya petunjuk Bapak KPK. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Samir di Lombok. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin bisa diberikan penjelasan ini? Ya, nanti kita sampaikan. Ya, langsung saja dijawab dulu Pak. Ya, terima kasih Pak Samir. Sebagaimana visi KPK mengatakan bahwa bersama masyarakat memberantas korupsi, menurunkan angka korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Dengan demikian maka KPK sebenarnya membuat beberapa aplikasi, diantaranya adalah yang disebut dengan whistleblowing system. Jadi Bapak bisa masuk di dalam aplikasi tersebut melaporkan. Tetapi tolong melaporkan adalah secara jelas apa yang terjadi, di mana kejadiannya, kapan terjadinya, bentuk korupsinya apa, termasuk juga jangan lupa Bapak harus menyampaikan identitas Bapak sebagai pelapor, dan itu kita jamin, kita lindungi. Tidak perlu takut. Karena setiap saksi yang memberi laporan tentang korupsi itu kita berikan perlindungan. Yang berikutnya adalah Bapak juga bisa masuk di dalam aplikasi Jaga KPK, atau bisa juga langsung membuat surat secara tertulis kepada kantor KPK, bisa langsung. Jadi tidak ada hambatan untuk menyampaikan laporan. Tapi sekali lagi, tolong laporannya bukan SMS. SMS itu adalah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi fitnah, jangan sampai terjadi. Tapi yang dilaporkan betul-betul adalah sesuai dengan fakta, dan itu bisa kita telanjuti. Saya kira itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Firly, dan kita ke Malang, ada Pak Soleh. Selamat pagi Pak Soleh. Ya, selamat pagi Pro 3, salam sehat. Salam sehat. Silakan Pak Soleh. Iya, saya mohon minta tolong pada Pak Firly.
Karena dulu saat pencalonan kan banyak yang mencurigai, padahal ketakutan itu semua. Terutama untuk Pak Firly, mohon daerah-daerah itu diisi personilnya. Jadi untuk menyambung yang dari NTT tadi, itu memang banyak janggalan daerah, khususnya Tengah 2. Jadi pengawasannya sangat kurang menurut saya. Coba Pak Firly kedua itu coba personilnya untuk dikerahkan ke sana. Ya, baik. Karena banyak anggaran yang diselewengkan. Ya. Makasih Pak Firly. Baik. Salam sehat. Terima kasih Pak Soleh. Kita akan ke Boyolali terlebih dahulu ya Pak ya. Bisa sekaligus nanti dijawabnya. Ada Pak Udin. Silakan Pak Udin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Udin di Boyolali. Halo. Baik, sepertinya terputus kembali Pak Udin. Nggak apa-apa, kita akan langsung jawab saja Pak. Jadi ini sepertinya di tingkat 2 begitu ya. Pengawasannya dikatakan masih harus lebih diperkuat begitu. Bagaimana Pak? Ya. Terima kasih kepada Pak Saleh yang dari Malang. Mungkin Bapak bisa melihat bagaimana kinerja KPK terkait dengan pemberantasan korupsi. Malang ini sudah setidaknya wali kota sudah, bupati sudah. Tetapi sekali lagi, pemberantasan korupsi itu tidak hanya sekedar untuk penindakan, menangkap para pelaku koruptor. Tapi jauh lebih dari itu, KPK harus memberikan penyadaran kepada masyarakat supaya mau melaporkan kasus korupsinya dan para penyelenggara negara tidak ingin melakukan korupsi. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah kita lakukan upaya pencegahan. Untuk wilayah kerja KPK, kami ingin sampaikan sebagaimana organisasi Tara Kerja KPK yang baru ada dikenal dengan Deputi Koordinasi dan Supervisi. Ya. Deputi Koordinasi Supervisi ini melaksanakan tugas pokok KPK pasal 6 huruf B dan pasal 6 huruf D. Nah, ini bekerja di seluruh wilayah Indonesia, kita bagi 5 direktorat. Kalau daerah Malang itu ada direktorat wilayah Jawa Timur. Itu termasuk wilayah 3, koordinasi dan supervisi. Kita bekerja sama dengan gubernur, bupati, kepala daerah dalam rangka pemberantasan korupsi. Karenanya KPK melakukan intervensi setidaknya ada 8 area yang menjadi intervensi KPK. Apa saja? Salah satunya adalah penguatan aparatur pengawas internal pemerintah. Saya yakin kalau aparatur pengawas internal pemerintah ini kuat, Mbak Alia, tidak ada celah untuk melakukan korupsi. Ya. Tetapi kalau aparatur pengawas internal pemerintah ikut berkonspirasi, Ya. ikut terlibat melakukan korupsi, Ya. itulah sering terjadi korupsi. Ya. Saya kira itu. Jadi kita manfaatkan apip-apip di pemerintahan daerah. Ya, baik. Walaupun tadi juga masukannya mungkin harus lebih ditingkatkan kembali begitu ya pengawasannya karena masih ada terjadi pelanggaran. Dan kita akan langsung ya Pak ya ke Manado. Ini ada Pak Heri. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Bro Tiga. Iya, silakan Pak Heri. Selamat pagi Pak Ketua KPK Pak Firly Bahuri. Ya, sebagai masyarakat tentunya harapan ya supaya lebih optimal ya pemberantasan korupsi. Dukungan juga termasuk apresiasi ya buat KPK yang ada yang kita ketahui yang sekarang ini. Namun Pak, tentunya harapan besar dari masyarakat agar semua ini harus lebih transparan. Karena KPK juga yang lalu saya tahu itu kalau sudah ditangani KPK sulit untuk di SP3-kan. Jadi jangan sampai ada keliruan atau ada tebang pilih Pak di sana. Dan perlu juga karena KPK juga jelas terbatas. Ini laporan penyampaian aduan masyarakat dari daerah tolong diperhatikan. Ada tim-tim apa kan maksudnya intelijennya. Turun kebenaran laporan-laporan masyarakat apakah betul. Supaya bisa tertangani semua karena Indonesia ini luas. Ini kejahatan ini banyak. KPK juga terbatas. Jadi harus perlu ada perhitungan bantuan-bantuan daerah agar supaya disampaikan itu kepada masyarakat seperti apa penanganan kasus-kasus yang masih tertunda. Terima kasih. Sukses, salam sehat. Baik, Selamat terima pagi. kasih Pak Heri. Selamat pagi. Kita akan langsung ke Pak Lulu di Bogor ya Pak ya. Pak Lulu, selamat pagi. Assalamualaikum.
Pak Lulu? Baik, Pak Lulu terputus, kita akan mencoba hubungi lagi beliau. Baik Pak, ini tadi disampaikan dukungan dan apresiasi begitu ya. Dan kemudian juga diharapkan jangan ada tebang pilih ini. Dan mungkin yang menjadi concern dari Pak Heri adalah sepertinya mungkin KPK juga terbatas begitu ya. Armadanya begitu secara organisasi juga, sehingga mungkin ini ya Indonesia luas, jangkauannya juga luas sekali. Nah ini mungkin challenge tersendiri juga begitu ya Pak ya. Ini suara dari daerah nih, seperti apa Pak? Ya. Terima kasih kepada Pak Heri dari Manado. Kami KPK sangat memahami harapan masyarakat. Saya sangat yakin tidak ada satu orang pun anak bangsa membiarkan terjadi korupsi. Ya. Karenanya KPK sangat berharap andil besar masyarakat untuk memberikan laporan bila mana sedang terjadi, akan terjadi, atau telah terjadi korupsi. Itu kita terima. Dan kami akan tindak lanjuti seluruh informasi yang dilakukan atau diberikan oleh masyarakat. Namun demikian tentu KPK bekerja secara profesional berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kami tidak ingin mengatakan seseorang melakukan korupsi kalau buktinya tidak cukup. Karena pada prinsipnya adalah penegakan hukum itu harus menegak hormati hasil manusia. Harus menimbulkan kepastian hukum. Harus menjamin rasa keadilan. Dan harus juga mendatangkan kemanfaatan kepada bangsa dan negara. Nah, kalau terkait dengan prinsip KPK, Pak, KPK bekerja dengan bukti-bukti yang cukup. Kami tidak akan pernah menetapkan seseorang tersangka kalau tidak ada cukup bukti. Jadi kami pastikan bahwa tidak ada perkara yang dihentikan kalau cukup bukti. Kalau cukup bukti pasti kita akan bawa ke pengadilan. Dan kami tidak ada keinginan atau melakukan perbuatan tebang pilih. Karena pada prinsipnya penegakan hukum ini adalah sama terhadap setiap warga negara yang melakukan perbuatan melawan hukum. Yang kita sebut dengan equality before the law. Tetapi ingat bahwa kita juga harus menjunjung tinggi praduga tak bersalah. Jadi setiap orang yang telah ditetapkan tersangka harus segera dilakukan dibawa ke pengadilan. Karena the sunrise and the sunset principle itu harus diterapkan. Dan sekali lagi kami katakan bahwa KPK bekerja tanpa pandang bulu. Karena itu prinsip KPK. Saya kira itu. Ya, baik. Pak, kita masih bisa ya terima pertanyaan dari para pendengar. Ini sepertinya sangat bersemangat ini karena Pak Firly hadir di RRI sehingga bisa berkomunikasi langsung. Ada Pak Miftah di Jogja. Selamat pagi Pak Miftah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Alia, Pak Firly. Silakan Pak Miftah. Gini Mbak, saya yang di Jogja itu mengutarakan apresiasi kepada KPK yang memberikan wujud nyata tentang pemberantasan korupsi. Tapi yang menjadi PR bagi kami di halo. Ya silakan Pak. Tapi yang masih menjadi PR kami di daerah, terutama di pedesaan itu yaitu masalah dana desa. Jadi kami itu di desa itu sangat melihat nyata bahwasanya kepala desa itu kan gajinya kan kalau dihitung kan kalau buat di desa itu kan misalkan buat guyuban aja udah habis. Tapi ternyata banyak kepala desa di sekitar kami itu yang dapat membangun rumah dengan megah banget, hampir menghabiskan dana sekitar 4-500 juta. Itu kan dana dari mana? Padahal dia juga tidak punya lahan yang hanya sudah dijual buat pilkada, tapi ternyata dia itu bisa membuat atau memborongkan rumahnya sendiri itu habis sekitar 400 juta. Itu fakta nyata di desa, Mbak. Jadi mohon kami di desa dibantu pemberantasan korupsinya sampai ke desa. Karena faktanya kepala desa yang sekarang itu kadang-kadang nggak punya usaha lain. Ya memang murni jadi kepala desa, tapi nyatanya, faktanya itu bisa membangun rumah yang mewah banget. Jadi ini bukan masalah iri atau dengki, tapi memang itu fakta. Jadi mohon pengawasan dana desa itu dimaksimalkan. Mungkin itu aja Pak Firly. Terima kasih.
butuhkan lebih dari sekedar apa ya istilahnya, harus ada bukti-bukti yang cukup dan nyata lah ya Pak ya, bukan fitnah itu kembali lagi tadi, tapi ini suara dari daerah di Jogja. Apakah kemudian juga dari KPK nih sampai ini merambah ke desa-desa begitu? Ya, terima kasih Pak Miftah dari Jogja. Kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Pak Miftah. Tetapi memang kita punya tantangan tersendiri terkait dengan korupsi-korupsi yang sering terjadi di desa. Ya. Kami sebenarnya ada program yang disebut dengan intervensi area, khususnya pengelolaan dana desa. Dan KPK bekerja sama dengan Kementerian Desa supaya melakukan bimbingan terhadap para kepala desa yang mengelola, memanfaatkan, menggunakan dana desa. Ya. Karena kita paham bahwa tidak semua kepala desa memiliki kemampuan tentang manajemen keuangan. Juga tidak memiliki kemampuan terkait dengan tata kelola keuangan. Ya. Karenanya, leading sektor terdepan adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa bekerja sama dengan kita untuk memberikan bimbingan teknis tentang penyusunan, perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban keuangan dana desa. Kalau kita bicara penyimpangan dana desa di daerah-daerah, itu kita tidak menutup pendapat ataupun tanggapan karena penyimpangan dana desa memang sering saja terjadi. Ya. Karenanya KPK melalui Kedeputian Koordinasi Supervisi melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya, yaitu kejaksaan dan kepolisian untuk menangani perkara-perkara korupsi yang terjadi di desa. Karena sesungguhnya berdasarkan Perpres 102 tahun 2020 tentang penanganan supervisi penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia. Nah, KPK mendorong para aparat penegak hukum, Polri dan Kejaksaan untuk menangani perkara-perkara yang memang sering terjadi di daerah. Ya. Karena begini Mbak, kita ada pasal tertentu di dalam Undang-Undang 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Subjek hukum yang menjadi titik berat KPK itu adalah penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Nah, kepala desa ini itu saya kira persoalan tersendiri. Yang kedua adalah tindak pidana yang kita tangani sekurang-kurangnya menimbul kerugian negara 1 miliar. Nah, tadi disebutkan ada sekitar 400 juta. Tentu itu di luar, tetapi kita akan dorong kerjasama dengan melalui Kedeputian Koordinasi Supervisi bekerja sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Saya kira itu Mbak. Ya, baik. Oh, ternyata masih ada ini yang ingin mengajukan pertanyaan dari Cilacap, Pak Feli. Kita boleh terima teleponnya ya. Bu Wiwi, selamat pagi. Bu Wiwi, selamat pagi di Cilacap. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Boleh ngomong sama Pak Ferli? Silakan Bu Wiwi. Selamat pagi Pak Ferli. Selamat pagi. Tuhan memberi rahmat sama Pak Ferli yang berjiwa besar. Saya kagum sekali sama Pak Ferli. Semoga Tuhan selalu memberi iman yang kuat, jiwa yang besar seperti ini agar dicontoh sama orang-orang lain yang mempunyai jiwa korupsi. Semuanya bisa mengikuti jejak Bapak, terutama bagi generasi muda yang akan mahasiswa-mahasiswa itu bisa tangguh untuk membangun dan memajukan rakyat Indonesia, negara Indonesia lebih baik, lebih maju. Gitu aja. Terima kasih, Tuhan selalu memberi jalan yang terbaik bagi umatnya yang berjiwa besar dan jujur. Terima kasih Pak Ferli. Terima kasih Bu Wiwi. Amin. Semoga diijabah tadi ya doa-doa baik Bu Wiwi. Kita ke Pak Sowan terlebih dahulu ya, Pak Firly di Samarinda. Selamat pagi Pak Sowan. Selamat pagi Mbak. Iya, silakan Pak Sowan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Sehat ya, semua sehat ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Begini Pak Firly, mohon maaf Pak Firly. Saya melihat setiap ada tindakan tuntutan hukum kepada para koruptor,
itu saya melihat tuntutannya tuh terlalu rendah, bahkan putusannya pun rendah begitu loh. Dan selama ini juga belum pernah KPK menggunakan undang-undang pencucian uang itu yang sering didengung-dengungkan terus-terusan. Padahal kita tahu kasat mata kelihatan loh Pak itu, bahwa mereka pencucian uang itu kasat mata kelihatan. Kenapa kok selama ini tidak pernah itu dilakukan gitu loh Pak Firly? Kita ingin menyiksa mereka, tidak, tetapi kita menginginkan supaya ini ada efek jera bagi mereka-mereka yang belum melakukan itu. Dan setelah divonis ditangkap dengan KPK, malah dada-dada kayak ngejek gitu tuh. Ya kan Pak Firly kan diejek gitu sama mereka, atau mereka dada-dada itu kan diejek sama mereka-mereka itu. Terima kasih Pak Firly. Baik Pak Sowan, terima kasih ini Samarinda. Baik, mungkin bisa ke Bu Wiwi terlebih dahulu. Pak Firly, ini tadi ada doa dan apresiasi tadi yang disampaikan oleh Bu Wiwi, silakan. Ya, terima kasih Bu Wiwi dari Cilacap. Kami memang sangat berharap dukungan masyarakat untuk melakukan pemberantasan korupsi sehingga mimpi anak bangsa untuk Indonesia bebas dari korupsi bisa kita wujudkan. Karena sesungguhnya pegawai KPK jumlahnya tidak lebih dari 1.602 pegawai, artinya hanya kurang lebih 3.204 pasang mata. Tetapi jangan pernah berpikir para koruptor bahwa KPK tidak akan bisa melakukan penindakan. Karena sesungguhnya KPK memiliki jutaan pasang mata, yaitu jutaan pasang mata rakyat Indonesia. Yang kedua, terima kasih dukungannya dan kami tetap berkomitmen untuk bekerja keras membebaskan Indonesia bebas dari korupsi. Melalui kesempatan hari ini, yaitu Hari Wanita Sedunia, saya mengajak kaum ibu, mengajak seluruh anak bangsa, katakan tidak kepada korupsi. Ayo tidak untuk korupsi. Itu yang pertama. Baik. Yang berikutnya Pak Sowan dari Samarinda, KPK penyidiknya, penyelidiknya, penuntutnya itu bekerja untuk mengumpulkan barang bukti. Karena sesungguhnya tindakan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan berdasarkan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti guna mengungkap terangnya perkara korupsi dan menemukan tersangka. Itu konsepnya. Sementara kalau putusan hakim itu tentu di luar kewenangan KPK. Karena kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan independen. Namun demikian kami sampaikan kepada Pak Sowan dalam hal ini, KPK tidak pernah berputus asa kalau hukumannya rendah. Kita menggunakan upaya-upaya hukum lebih lanjut. Apakah itu menggunakan banding, apa itu kasasi, sampai dengan peninjauan kembali. Saya kira itu yang kita sampaikan. Yang berikutnya, penindakan terhadap para koruptor, saya tidak sependapat kalau hanya tindak pidana korupsinya saja. Karena kita memang menggunakan mentersangkakan tersangka dengan tindak pidana korupsi, sekaligus kita gandengkan dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi itu dilakukan. Banyak hal yang kita lakukan di dalam rangka tindak pidana pencucian uang. Kita kerjasama dengan para pihak, antara lain adalah PPATK. Kita ingin melihat bagaimana aliran, apakah ada menyembunyikan, apakah ada menyamarkan transaksi keuangannya. Kita juga bekerja sama dengan rekan-rekan pihak perbankan. Jadi tidak ada harta properti para koruptor yang tidak kita lakukan penindakan. Tapi semuanya, saya kembalikan lagi, putusan hakim itu adalah mutlak dan kami tidak bisa ikut campur tangan. Saya kira itu. Dalam arti adalah KPK selalu menyandingkan begitu ya, karena mungkin TPK dan juga pencucian uang ini kaitannya sangat erat begitu. Betul. Tapi kembali lagi adalah pada saat pendakwaan, pemberian keputusan itu kemudian sudah di luar ranah KPK begitu ya, untuk kemudian memberikan keputusan. Baik, kita masih ada Pak Joni di Tarakan. Pak Firly masih berkenan ya untuk menjawab pertanyaan para pendengar kita. Pak Joni silakan. Halo, selamat pagi Mbak Alia dan juga Pak Firly ya. Selamat pagi Pak Joni, silakan Pak Joni. Iya, kalau saya hanya memberikan masukan Pak. Kalau selama ini laporan masyarakat
ya kalau diberi ruang yang seperti tadi yang Bapak jelaskan, kayaknya itu tidak mempermudah masyarakat untuk melaporkan. Ya. Karena nggak mungkin masyarakat untuk bisa mengakses dalam penyimpangan yang ada di daerah. Seharusnya juga biar lewat telepon seperti saat ini, harusnya KPK juga bisa membuka. Jadi mungkin masyarakat sedikit saja mengetahui, bisa melaporkan apa yang terjadi di daerah tentang penyimpangan anggaran ataupun suap. Termasuk kasus yang saya ingin katakan seperti yang dilakukan penyelidikan atau penyidikan juga dari penegak hukum lain, itu belum ada penyelesaiannya atau tidak ada keputusan sampai di mana kasus tersebut. Ini terjadi di Kota Tarakan. Ada saya katakan beberapa atau satu. Nah ini belum ada, baik dari kepolisian laporan terus sampai kejaksaan, itu masih ada Pak. Kasus yang misalnya tidak sampai di SP3 kan juga tidak, tindak lanjutnya juga tidak diketahui masyarakat. Tapi yang utama saya ingin masyarakat bisa melaporkannya dengan mudah. Baik. Nah, selain dari yang Bapak sampaikan tadi, walaupun tanpa bukti, karena masyarakat tidak mungkin bisa mengaksesnya. Ya, baik. Ya, baik. Saja. Terima kasih Pak Joni di Tarakan. Kita ke Pak Silitonga terlebih dahulu di Tapanuli. Silakan Pak Silitonga, selamat pagi. Pak Firly, selamat pagi Pak. Salam sehat Pak ya. Salam sehat, silakan. Begini Pak, soal tentang rumah tahanan atau penjara bagi lapas bagi koruptor. Untuk masyarakat melihat Pak di publik, di televisi, untuk koruptor itu kelas apanya mewah, begitu ya, karena memang mereka pejabat begitu. Dari Bapak sendirilah melakukan semangat reformasi di KPK ini Pak. Ada tidak Pak terpikir untuk menyediakan khusus penjara di gedung KPK itu? Kalau bisa ditambahi lagi lantainya Pak, supaya jangan diintervensi ke umum begitu. Karena seperti Pak Nazarudin keluar masuk kan, nah begitu. Ya. Itu yang pertama Pak. Kedua Pak, satu lagi Pak. Oke. Bagaimana Pak? Ini saya dulu Pak berduka dengan Pak Artijo Kausar ya yang sudah dilebih. Ini dalam hal petugas-petugas KPK sendiri ini dengan Dewan Pengawas. Bagaimana sinkronisasi Dewan Pengawas, KPK dan penegak hukum di Kejaksaan, karena ada kan jiwa korsa di pengadilan itu untuk melindungi pejabat-pejabat yang apalagi dulu apa itu namanya yang dari pengadilan Kejaksaan itu kan, itu terlibat dengan yang kemarin yang pengusaha itu kan KTP-nya dan sebagainya. Dan manuver-manuver yang seperti itu gerak cepat langkah untuk masalah-masalah lama yang sudah expired, yang sudah basi itu Pak. Kalau KPK mengungkapkan kembali, tadi ceritanya 1M. Kalau bagaimana kalau 1M itu dipecahkan lagi dia ratusan juta Pak. Artinya money laundry untuk pihak bank-bank. Ada tidak orang Bapak Firly melakukan gebrakan sampai uang negara itu kembali dan itu dilaporkan ke kekayaan negara dan masyarakat tahu Pak secara apa. Dua pertanyaan mungkin Pak Firly. Ya, baik silakan. Terima kasih Pak Silitonga. Pak Firly mungkin bisa dijawab terlebih dahulu tadi ya untuk Pak Joni. Jadi ternyata memang mungkin sistem sudah dibangun sedemikian rupa sehingga masyarakat bisa berpartisipasi untuk melakukan pelaporan, tapi ternyata mungkin tidak semudah itu begitu untuk kemudian ditindaklanjuti ya, terutama mungkin juga karena minim bukti dan sebagainya. Nah ini sepertinya tadi suara di beberapa daerah hampir sama nih. Kira-kira bagaimana Pak Firly? Iya. Sekali lagi ingin saya sampaikan, KPK memang berharap dukungan dari rakyat, dukungan dari seluruh masyarakat. Karena informasi terjadinya tindak korupsi tentu juga masyarakat yang bisa melihat. KPK ada di ibu kota negara, tetapi saya yakinkan bahwa karena ada dukungan masyarakat, maka setiap tindak pidana korupsi dimanapun berada itu pasti sampai ke KPK. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan rumah tahanan negara itu tentu kewenangan dan itu ruang lingkup tugas Kementerian Hukum dan HAM, bukan KPK. Yang berikutnya adalah rumah tahanan negara yang ada di KPK memang jumlahnya tidak lebih banyak daripada jumlah tahanan KPK sendiri. Karenanya penahanan seseorang itu bisa dilakukan tidak hanya di kantor KPK, rutan KPK, tetapi juga bisa ditempatkan di rumah tahanan negara lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang selanjutnya adalah terkait dengan beberapa perkara yang ditangani di pihak aparat penegak hukum, baik itu Kejaksaan maupun Polri yang ada di wilayah. Tadi sesuai pertanyaan Pak Joni dari Tarakan. KPK memiliki instrumen untuk melakukan supervisi atas
instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Ya. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di dalam Undang-Undang 19 2019 pasal 10 bahwa KPK dapat melakukan supervisi dan dijabarkan dalam pasal Perpres 102 2020 tentang pengawasan tindak pidana korupsi, penanganan yang dilakukan oleh APH, aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian. Bahkan KPK apabila memenuhi syarat-syarat tentang pengambil alihan perkara, maka KPK dapat mengambil alih perkara dari aparat penegak hukum lain, apakah itu kejaksaan maupun kepolisian. Kita bisa ambil alih, tapi perlu memenuhi syarat-syaratnya. Saya kira itu. Ya. Baik, jadi ini memang masyarakat memandang sangat ekspektasinya ini sangat tinggi sekali ya, KPK ya, sampai urusan rumah tahanan dan sebagainya. Ini juga dimohonkan begitu untuk menjadi perhatian dari KPK. Baik, mungkin ini kita waktu juga terbatas Pak Firly. Terakhir saja begitu, ini khususnya bagi sistem pemerintahan kita begitu ya, sistem politik kita juga. Ini kemarin juga sudah ada penangkapan terhadap pejabat daerah ya baru-baru ini, dan juga masih ada PR begitu karena kan kemarin juga baru ada pilkada serentak begitu ya. Nah ini dari KPK sendiri ini khususnya untuk para kepala daerah begitu, bagaimana ini pengawasannya sehingga kemudian tidak lebih banyak lagi yang kemudian nanti harus tertangkap begitu karena kasus korupsi, karena memang kan ini sistem politik kita langsung begitu ya, sehingga sepertinya juga terbuka ini potensi-potensi untuk kemudian terjadi tindak pidana korupsi bagi para kepala daerah. Silakan Pak Firly. Iya. Terima kasih Mbak Alia dan pemirsa RRI dan RRI.net. Kami ingin sampaikan bahwa KPK tidak pernah putus asa dalam rangka pemberantasan korupsi. Ya. KPK terus berkomitmen melakukan upaya segala usaha untuk menghentikan praktek-praktek korupsi. Kami ambil contoh, program KPK menjelang pilkada di 270 daerah. Tahun 2020 yang lalu, KPK membangun yang disebut dengan program mewujudkan pilkada yang berintegritas. Ya. Kami masuk di 270 daerah yang melaksanakan pilkada. Pesan yang kami sampaikan adalah jangan sampai calon kepala daerah ini terlibat kasus korupsi. Caranya adalah menjauhi praktik-praktik money politik dan tidak terjebak untuk mencari kekuasaan karena untuk keuntungan pribadi. Tetapi niatkan ikut pilkada dalam rangka mengabdikan diri, mewujudkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu inti daripada proses-proses pilkada, menemukan para pemilih yang memang bisa membawa Indonesia ini lebih maju. Yang berikutnya, kami sadar bahwa 270 kepala daerah kemarin sudah dilantik, maka PR KPK sekarang adalah bagaimana kami terus mengawal, mengajak, dan memerintahkan kepada para kepala daerah untuk meneliti, menelaah terkait dengan sistem-sistem yang sudah berlaku, apakah itu sistem anggaran, sistem perizinan, dilihat supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan praktik korupsi. Sehingga waktu dekat ini kami akan berbicara di seluruh 270 kepala daerah yang baru dilantik kemarin. Kami ingin pastikan bahwa tidak ada penyimpangan kekuasaan karena kesempatan yang dimiliki oleh kepala daerah. Tapi sekali lagi Mbak, orang itu bisa melakukan korupsi karena setelah ada kekuasaan. Kekuasaan itu didapatkan ada kesempatan. Dan yang terakhir mereka melakukan korupsi itu karena kurangnya integritas. Karena ada teori yang saya sampaikan, siapapun bisa menjadi koruptor. Siapapun bisa melakukan korupsi. Kalau dia sudah punya kekuasaan, karena power tends corrupt, absolute power corrupt absolutely, Lockton mengatakan demikian. Ada juga karena ada kesempatan. Tidak pernah ada orang bisa korupsi kalau nggak ada kesempatan. Yang terakhir adalah orang melakukan korupsi karena minimnya integritas. Saya kira itu Pak. Jadi kembali lagi adalah bahwa kita kembali ke satuan unit terkecil ya, keluarga secara dini dipupuk
sehingga nantinya juga calon pemimpin bangsa ini memiliki integritas yang tinggi begitu, sehingga bisa kita terbebas dari budaya korupsi. Pak Firly, terima kasih sekali atas waktunya, kehormatan juga bagi saya untuk bisa berbincang dengan Pak Firly pada pagi hari ini, dan juga tadi bisa menjawab pertanyaan dari semua pendengar kita ya. Sebenarnya masih banyak sekali tadi Pak, tapi harus kita batasi, dan semoga senantiasa selalu sehat Pak Firly, dan juga selalu diberikan kemudahan untuk bisa memimpin KPK, memberantas dan mencegah terutama ya tindak pidana korupsi di Indonesia. Baik, dan kita akan dengarkan bersama ini pendengar lagu Mengabdi ya dari Ketua KPK, dan ini berisi tentang kisah pengabdian dari Pak Firly Bahuri untuk bangsa dan negara di bidang pemberantasan korupsi. Kita akan dengarkan bersama, dan kita akan jelang juga warta berita pukul 9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengabdi untuk bangsaku, seluruh peluk kau ikhlaskan. Apa yang dulu dan kini terjadi karena semua ketulusan hatimu. Ku doakan derap langkahmu tuh menerangi hidupku. Apa yang dulu dan kini terjadi karena semua perjuangan dirimu. Hari esok pasti berbeda, semua yang ada karenamu, karenamu. Hari esok pasti berbeda, semua yang ada karenamu, karenamu. Doakan derap langkahmu tuh menerangi hidupku. Apa yang dulu dan kini terjadi karena semua perjuangan dirimu. Hari esok pasti
RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. RRI Net, radio visual. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOI. Dengan kategori Lomba Tilawah, Lomba Tausiah, dan Lomba Tahfiz Al-Quran. Seleksi tingkat daerah akan dilaksanakan serentak pada tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah. Pelaksanaan PTQ tingkat nasional dilaksanakan tanggal 2 sampai 5 Mei 2021 di Palembang, Sumatera Selatan. Persyaratan peserta berusia minimal 17 sampai dengan 30 tahun, dibuktikan dengan identitas diri, mempunyai kemampuan, mengerti dan memahami kitab suci Al-Quran serta kaidah Islam. Terbuka bagi masyarakat umum. Persyaratan lengkap dan pendaftaran melalui